Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu listrik dan magnet dari mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelumnya, saya akan mengenalkan kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 4. Yang pertama, anggotanya ada Afidatul Abadiyah. Yang kedua, saya sendiri, Fatilut Fitriyah. Yang ketiga, ada Muhammad Ani Khairul Bashar. Dan yang keempat, ada Sunadi. Topik pembahasan dari materi hari ini yaitu dengan 4 tema. Yang pertama ada kelistrikan dan kemagnetan, yang kedua hubungan kelistrikan dengan kemagnetan, yang ketiga peran kelistrikan dan kemagnetan, dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk tema yang pertama yaitu kelistrikan dan kemagnetan. Listrik statis. Terdapat 3 jenis partikel, yaitu proton, elektron, dan neutron. Besar muatan pada listrik proton dan elektron itu sama. Muatan ini ditemukan pertama kali oleh Benjamin Franklin. Proton dengan tanda positif, neutron netral, dan elektron dengan tanda negatif. Dalam hukum Coulomb, aturan yang mengemukakan tentang hubungan antara gaya listrik dan besaran masing-masing muatan. Muatan listrik itu subpartikel atom yang memiliki sifat sama yaitu proton dan elektron. Kemudian disebut dengan muatan listrik. Muatan listrik itu sendiri bisa diibaratkan sebagai udara yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Besar muatan pada listrik proton dan elektron adalah sama, tetapi jenisnya berbeda. Jenis muatan listrik proton yaitu positif, neutron adalah netral, dan elektron adalah negatif. Sifat-sifat yang dimiliki pada listrik yaitu sejenis, tidak sejenis, atau jika didekatkan akan tarik-menarik. Alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik yaitu elektroskop. Selanjutnya ada listrik dinamis. Dua benda atau dua tempat yang muatannya listriknya berbeda dapat menimbulkan arus listrik. Benda yang memiliki muatan listrik positifnya lebih banyak mempunyai potensi lebih tinggi, begitupun sebaliknya. Jika muatan listrik negatifnya lebih banyak, maka potensinya akan rendah. Hukum Ohm mengatakan pada suhu tetap tegangan listrik volt pada suatu penghantar sebanding dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Medan listrik itu sendiri benda yang bermuatan listriknya dikelilingi sebuah daerah yang disebut dengan medan listrik. Dalam medan ini, muatan listrik dapat dideteksi. Menurut Faraday, 1791, muatan medan listrik keluar dari setiap muatan dan menyebar ke seluruh ruangan. Selanjutnya ada kemagnetan. Magnet pertama kali ditemukan di suatu daerah bernama Magnesia. Magnet adalah batu bermuatan yang memiliki sifat dapat menarik benda yang mengandung partikel besi. Kutub-kutub magnet adalah bagian ujung magnet yang memiliki kekuatan paling besar untuk menarik partikel besi dibandingkan bagian magnet yang lain. Setiap magnet memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Selanjutnya ada medan magnet. Medan magnet itu sendiri adalah daerah sekitar magnet yang pada daerah itu magnet lain masih dipengaruhi oleh gaya magnetik jika diletakkan di atasnya. Jika di daerah tersebut ditaburkan serbuk besi, maka serbuk besi akan ditarik oleh kutub magnet dan membentuk pola garis disebut garis gaya magnet. Masuk ke tema yang kedua yaitu hubungan kelistrikan dan kemagnetan. Induksi elektromagnetik adalah proses pembuatan arus listrik dengan cara mendekatkan sumber listrik pada sebuah magnet. Arus listrik dapat dimunculkan dari sebuah magnet dengan cara menggerak-gerakkan sebuah kawat pada medan magnetnya atau dengan cara memasukkan dan mengeluarkan magnet ke dalam suatu kumparan kawat. Peran kelistrikan dan kemagnetan. Peran listrik ada beberapa aspeknya, diantaranya yaitu 1 aspek fisika. Listriknya dapat dihasilkan dengan memutar kumparan kawat di magnet. Yang kedua, ada aspek kimia. Contohnya seperti baterai. Dalam baterai,
memiliki elemen kering atau pasta. Adanya bahan displorisator pada batu baterai menyebabkan arus listrik mengalir lebih lama. Setiap batu baterai menghasilkan tegangan 1,5 volt. Yang ketiga, ada aspek biologi. Penerapan listrik dan magnet dalam aspek biologi yaitu pada propagandanya sinyal saraf. Selanjutnya, peran listrik ada beberapa aspek. Yang keempat yaitu aspek lingkungan. Contohnya, pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil selalu memiliki mesin rotasi yang mengubah panas dari pembakaran menjadi energi mekanik yang lalu mengoperasikan generator listrik. Yang kelima, ada aspek teknologi. Yang keenam, aspek astronomi. Yang ketujuh, aspek geologi. Dan yang kedelapan, ada aspek kesehatan dan keselamatan. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Arus listriknya itu mengalir pada kawat akan menghasilkan medan magnet di sekitar kawat itu, dan jika terdapat perubahan medan magnet dalam sebuah kumparan maka timbul arus induksi pada kumparan itu. Kelistrikan dan kemagnetan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya aspek fisika dengan contoh generator, aspek kimia dengan contoh batu baterai, aspek biologi dengan contoh propaganda sinyal saraf, aspek lingkungan dengan contoh polusi udara yang ditimbulkan dari pembangkit listrik bertenaga fosil, aspek teknologi dengan contoh mesin fotokopi, aspek astronomi dengan contoh bumi dan planet berperilaku sebagai magnet raksasa dan fenomena aurora, aspek geologi dengan contoh fenomena petir, aspek kesehatan dan keselamatan dengan contoh MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.